hari ini? Tentu saja, saya percaya kabar kita adalah luar biasa, dahsyat, dan selalu mantap dalam lindungan Tuhan. Amin. Ya, hari ini, sore ini kita akan sama-sama belajar ya tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar tentang hidup berarti dan maksimal ya. Hidup berarti dan maksimal. Kalau kita lihat hidup berarti dan maksimal dari katanya berarti dan maksimal ya, hidup yang berarti dan hidup yang maksimal ya. Hidup yang berarti adalah hidup yang bermanfaat ya. Kalau kita tahu hidup kita berarti, berarti hidup kita bermanfaat ya. Berarti hidup kita berdampak nih bagi orang-orang di sekitar kita. Ada hasil yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu kalau hidup kita berarti ya. Bagaimana dengan hidup yang maksimal? Kan hidup berarti dan maksimal. Hidup yang maksimal, saya mendefinisikan bahwa hidup maksimal adalah hidup yang menggunakan, mengerahkan seluruh sumber daya, semuanya, mengerahkan semuanya yang ada di dalam diri kita, semua kapasitas di dalam kehidupan kita untuk mencapai hasil yang banyak, untuk mencapai hasil yang terbaik. Dan kalau orang sering bilang all out gitu ya, all out for Jesus seperti itu ya. Jadi hidup berarti adalah hidupnya kita yang bermanfaat ya, hidup kita yang berguna, hidup kita yang mempengaruhi orang lain, hidup kita yang memberikan hasil kepada orang lain. Itu adalah hidup yang berarti. Kan hidup yang maksimal adalah memberdayakan, mengerahkan seluruh sumber daya, seluruh kekuatan kita, seluruh kapasitas, seluruh talenta yang Tuhan beri dalam hidup kita untuk mencapai hasil yang terbaik. Itu maksimal. Sehingga kita tidak pernah bilang, waduh, kenapa ya tadi kekuatan saya cuma 95%. Ya, kita menggerakkan semua yang ada pada kita untuk mencapai hasil yang terbaik. Itu adalah maksimal ya. Jadi tema di bulan Juni adalah hidup berarti dan maksimal. Nah, yang menjadi pertanyaannya buat kita semua dan juga buat saya pribadi pada saat saya merenungkan kebenaran firman ini, pada saat saya mempersiapkan, pertanyaan itu datang gitu dalam hati saya, bahwa apakah saat ini hidup saya ini sudah berarti dan maksimal? Pertanyaan itu datang. Ervi, saat ini hidup yang kamu hidupi nih di dalam daging, apakah sudah berarti dan maksimal? Apakah hidup yang saya jalani setiap hari itu sudah berarti? Apakah hidup yang saya jalani itu sudah membawa dampak bagi orang lain? Dan apakah hidup yang saya jalani selama ini saya sudah mengerahkan seluruhnya, seluruh kemampuan saya untuk mencapai hasil yang terbaik dalam pelayanan? Itu pertanyaan yang datang dalam hati saya pada saat saya mempersiapkan renungan ini, Bapak Ibu. Dan itu menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah saat ini hidup kita sudah berarti dan maksimal dengan sumber daya, dengan talenta yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita? Kalau kita sekarang ini kita punya tubuh yang lengkap gitu ya, kita punya hikmat, kita diurapi, itu adalah sumber daya yang luar biasa dan tidak bisa dibeli dimanapun. Itu yang sudah Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Nah, menjadi masalahnya apakah kita sudah menggunakan semua yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita untuk kita mencapai hasil yang terbaik dan kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu adalah dari Dia. Dari Dia dan oleh Dia. Kalau kita bisa maksimal itu bukan karena kekuatan kita, itu karena Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita, yang memberi kita kekuatan sehingga kita bisa bekerja, kita bisa memiliki hikmat untuk kita bisa meraih hasil yang terbaik. Ya, itu adalah hasil perenungan yang bisa kita sama-sama renungkan di rumah. Apakah hidup yang sekarang ini kita jalani itu sudah menjadi hidup yang berarti dan maksimal bagi setiap kita. Nah, pada sore hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa hidup berarti dan maksimal ya dari kehidupan Rasul Paulus ya. Itu adalah rasul yang begitu luar biasa ya. Dia all out ya, bahasa yang paling gampangnya dia all out semuanya untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Kita akan belajar dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10 ya. Di 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa membuka
ayat tersebut di rumah, 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Dikatakan di ayat pertama ya, kita dari ayat pertama, dikatakan begini. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia. Dikatakan jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ya, sampai di sana ya. Jadi sebagai teman sekerja, sebagai rekan sepelayanan, Paulus tuh menasehatkan jemaat di Korintus supaya apa? Kamu jangan menjadi sia-sia, membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kalau kita lihat di terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan gini, sebagai teman sekerja Allah, kami mohon, dikatakan, kami mohon, Paulus katakan, supaya saudara jangan menyiakan, dikatakan, berita menakjubkan. Keren kan? Dikatakan berita menakjubkan. Mengenai apa? Mengenai kebaikan Allah yang besar ini, dikatakan. Jangan kita sia-siakan berita yang menakjubkan, berita yang keren banget, berita yang dahsyat banget, mengenai kebaikan Allah yang besar ini. Paulus menasihatkan jemaat di Korintus untuk mereka tidak membuat sia-sia kasih karunia yang sudah mereka terima dari Allah seperti itu. Kalau kita lihat ya, tidak membuat sia-sia. Sia-sia itu berasal dari bahasa Yunani ya. Bahasa Yunani dari kata kenos ya. Kenos itu artinya kosong ya. Kenos itu artinya kosong atau hampa ya. Kosong atau hampa. Terjemahan lain dikatakan sia-sia itu tidak bermanfaat, tidak ada hasil, tidak ada gunanya, percuma melakukan hal seperti itu ya. Jadi dikatakan Paulus menasihatkan jemaat Korintus untuk tidak membuat kasih karunia yang sudah mereka terima itu menjadi kosong, menjadi hampa, menjadi tidak bermanfaat, menjadi tidak ada hasil, menjadi tidak ada gunanya. Paulus menasihatkan, Paulus memberitahu pada mereka untuk tidak membuat sia-sia kasih karunia itu. Allah sudah menunjukkan kebaikan hatinya. Allah sudah menunjukkan kebaikan. Kalau kita menerima anugerah Allah, itu adalah kebaikan hati Allah kepada setiap kita. Ya, siapa sih kita? Siapa sih kita? Kita adalah manusia yang berdosa. Tapi karena kebaikan hati Allah, karena kasih karunia-Nya yang dianugerahkan kepada kita, hidup kita berubah, kita dipulihkan, kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Dia. Sehingga kita ketika diingatkan jangan jangan pernah mensia-siakan kebaikan hati Allah yang sudah kita terima seperti itu. Seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa semua sumber daya yang ada di dalam kehidupan kita, semua hikmat, semua kepandaian, semua kemampuan yang ada dalam hidup kita itu jangan pernah kita sia-siakan. Itu adalah kebaikan Allah yang sudah kita terima. Tapi kalau kita nggak mempergunakan semua sumber daya itu untuk melayani, itu dikatakan sia-sia. Rugi gitu ya, rugi kalau kita mensia-siakan kasih karunia Allah. Yang rugi siapa? Apakah Allah yang rugi? Allah bukan berada dalam pihak yang dirugikan. Kita yang rugi. Karena apa? Kita tidak akan pernah menikmati apa yang dinamakan kebaikan hati Allah. Kita tidak pernah menikmati kalau kita sia-siakan. Tentunya Allah sebagai pemberi, Dia yang memberi anugerah. Pastinya Allah sedih ya. Kalau Dia sudah memberikan yang terbaik, Dia sudah memberikan anugerahnya kepada kita, tapi kita nggak pakai anugerah itu. Contoh dalam kehidupan kita. Umpamanya nih, saya memberikan handphone sekarang kan handphone canggih ya. Katanya S21 ya. Katanya canggih banget, keren lah seperti itu, canggih banget, ngapa-ngapain aja bisa katanya, jerawat yang ada di muka pun jadi hilang seperti itu ya. Makanya saya memberikan handphone nih yang canggih banget, kemudian ke Ane gitu ya. Saya tahu Ane ini Ane butuh nih yang handphone yang fiturnya keren katanya untuk keperluan pekerjaan, pelayanan seperti itu. Saya memberikan karena saya tahu Ane perlu. Tetapi Ane terima handphone tapi tidak mempergunakan. Dia tetap pakai handphone yang lama, yang jerawatnya, umumnya ada jerawatnya, foto tetap kelihatan kayak gitu ya. Padahal saya memberikan handphone itu yang kelihatannya kita banyak bolong-bolong tuh nggak usah pakai make up, langsung bersih gitu ya muka kita ya. Tentunya saya sebagai pemberi saya sedih. Aduh, anak saya sudah kasih, kok nggak dipakai ya? Sayang banget. Padahal fitur handphone tuh bagus banget seperti itu. Pemberian itu jadi sia-sia. Pemberian itu jadi tidak bermanfaat. Kalau kita tidak memberdayakan, tidak memakai baik-baik apa yang sudah diberi oleh Allah.
seringkali segala sesuatu yang kita terima dengan gratis, mungkin kita agak sulit menghargai. Coba Bapak Ibu renungkan. Segala sesuatu yang kita terima gratis, kita agak sulit untuk menghargai. Bahkan ada kalanya kita mengabaikan. Tanpa kita sadari kita mengabaikannya. Karena kita menerimanya dengan gampang. Pada saat kita menerima dengan gratis, itu gampang saja. Tidak ada pengorbanan yang harus kita berikan untuk mendapat sesuatu itu. Mamanya saya mendapat pena ini ya. Dengan gratis. Saya gampang aja tidak menghargai atau mengabaikan tanpa saya sadari. Karena apa? Saya menerimanya dengan gampang kok. Tanpa ada upaya saya terima aja. Mengabaikan karena saya nggak melakukan apa-apa, tapi tiba-tiba saya dapat aja seperti itu. Tapi kalau saya memperoleh pena ini dengan saya bersusah payah, saya harus nabung 2 hari uang saku untuk memberi pena ini, saya akan begitu menghargai pena ini karena dengan daya upaya saya menabung untuk membeli pena ini. Seperti itu ya. Kalau bayar kita lebih menghargai. Kalau gratis sepertinya kita kadang-kadang kurang menghargai, bahkan kita mengabaikan tanpa kita sadari ya. Begitupun dengan kasih karunia Tuhan. Apakah kita pernah membayar kasih karunia yang Tuhan beri? Kan tidak, Bapak Ibu ya. Kita tidak pernah bayar kasih karunia itu. Kita terima gratis. Kenapa? Karena kalau disuruh bayar pun, kita nggak sanggup membayar kasih karunia Tuhan. Kita nggak sanggup membayar anugerah yang Tuhan beri. Terlalu mahal harganya buat kita. Sampai segala sesuatu yang kita miliki pun, kita kasih pun nggak terbayar kasih karunia yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita lihat di ayat pertama itu dikatakan Paulus rindu bahwa orang-orang yang sudah dilayani, orang-orang yang sudah menerima anugerah Allah, yuk respon, yuk jangan sia-siakan anugerah itu. Dia menasihatkan, jangan sia-siakan anugerah itu. Kenapa Paulus menasihati jemaat Korintus? Kalau Bapak Ibu lihat ya, itu kan di ayat terakhir di 2 Korintus 5 ayat 20 dan 21 itu adalah ayat sebelum di 2 Korintus 6 ayat 1 ya, itu adalah ayat terakhir sebelum 2 Korintus 6 ayat 1 dikatakan dan kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Karena ada ini. Kenapa Paulus menasihati jemaat Korintus? Karena sudah Paulus berkatakan bahwa Paulus adalah utusan Kristus, di mana Allah menasihati jemaat Korintus dengan perantaran Paulus dalam nama Yesus bahwa berilah dirimu didamaikan oleh Allah. Kenapa kita harus didamaikan oleh Allah? Karena Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa supaya kita orang berdosa, kita di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Katakan gitu. Kenapa Paulus mereminder? Mengapa Paulus menasihatkan? Paulus meminta bahwa berilah diri untuk didamaikan oleh Allah. Karena apa? Dia yang tidak mengenal dosa sudah dibuatnya menjadi berdosa supaya kita dibenarkan di dalam Allah. Kalau Bapak Ibu baca di terjemahan firman Allah yang hidup itu lebih jelas lagi. Dia katakan gini, saya bacakan ya. Kami adalah duta-duta Kristus. Allah memakai kami untuk berbicara kepada saudara. Dalam hal ini dengan jemaat di Korintus ya. Kami mohon seolah-olah Kristus sendiri yang memohon kepada saudara supaya saudara menerima kasih yang ditawarkan Kristus kepada saudara. Berdamailah dengan Allah. Jadi dikatakan supaya kita menerima, jemaat Korintus menerima kasih yang ditawarkan Kristus kepada jemaat di Korintus, berdamailah dengan Allah. Sebab Allah mengambil Kristus yang tidak berdosa dan mencurahkan dosa kita ke atasnya. Jadi dosa manusia ditimpakan ke atas Kristus, kemudian sebagai gantinya Allah mencurahkan kebaikannya ke atas kita. Kan luar biasa. Allah sudah mengorbankan Kristus, mencurahkan dosa manusia ke atas Kristus, dan sebagai ganti dia memberikan kebaikannya ke dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mensia-siakan, sangat disayangkan ya. Gimana sedihnya hati Allah.
Apakah Allah bisa memaksa? Kalau Allah memaksa kita itu bisa. Tapi sekali lagi kita bukan robot, Ibu ya. Kita bukan robot. Kita masih diberi kehendak bebas untuk memilih. Kalau tadi pas saya lagi nyetir ke arah ke New Life gitu ya, saya diingatkan oleh satu pujian kayak gini. Hidup yang kupilih membuatku berarti karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Dikatakan jadi hidup yang kita pilih itu membuat kita berarti. Bukan kita berarti karena kita berarti karena Yesus yang membuat kita berarti. Ya. Jadi kalau kita mau mensia-siakan atau tidak itu adalah pilihan kita. Allah nggak pernah memaksa. Tentunya Allah punya kerinduan. Kalau kita meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan. Kita meresponi janji-janji Tuhan, kita meresponi anugerah yang sudah Dia berikan. Jangan cuma diam, jangan cuma pasif, jangan cuma tidak melakukan apa-apa. Sangat disayangkan. Makanya dikatakan jangan pernah sia-siakan anugerah yang telah Allah berikan kepada setiap kita. Kalau kita lihat bagaimana sih sikap Paulus pada saat kasih karunia datang dalam hidupnya. Kalau kita sama-sama tahu ya, Paulus itu begitu luar biasa. Kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 10, 1 Korintus 15 ayat 10 dikatakan gini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Itu kata Paulus ya. Untuk dia pribadi ya. Kalau tadi dia menasehatkan kepada jemaat Korintus, kalau ini dia untuk dia pribadi bahwa dia katakan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Dan biarlah ini juga menjadi pernyataan setiap kita bahwa kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita tidak sia-sia. Dikatakan sebaliknya, Paulus berkata, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya gitu. Kalau di terjemahan sederhana Indonesia dikatakan gini. Luar biasa ya. Tetapi saya menjadi seperti sekarang ini hanya karena kebaikan hati Allah. Jadi Paulus menyadari bahwa kalau dia bisa, kalau dia ada, kalau dia menjadi seperti sekarang ini, itu karena kebaikan hati Allah. Dan sudah terbukti dikatakan saya tidak sia-siakan kebaikan hatinya itu. Karena saya bekerja keras melebihi rasul-rasul yang lain. Kalau kita lihat ya, kalau di kisah Rasul Paulus tuh begitu kerennya. Segala penderitaan dilewatinya. Dia bekerja lebih keras melebihi rasul-rasul yang lain. Tapi dikatakan, tetapi itu bukan karena kekuatan saya. Atau bukan karena saya yang terlalu rajin. Paulus mengakui, semua itu bukan karena dia yang hebat. Bukan karena dia yang rajin. Melainkan karena terdorong oleh kebaikan hati Allah yang ada di dalam diri saya. Itu luar biasa ya. Jadi Paulus tidak pernah menyia-nyiakan kasih karunia yang dia terima dari Allah. Bahkan dia dikatakan bekerja lebih keras lagi. Kita sama-sama tahu bahwa kasih karunia Allah lah yang menggerakkan kita untuk kita bisa berkarya lebih lagi. Kasih karunia Allah lah yang menggerakkan kita untuk kita bisa menghidupi hidup yang sekarang ini menjadi hidup yang berarti dan maksimal ya. Menjadi hidup yang berarti dan maksimal. Dan tentu saja seperti yang Paulus katakan bahwa itu bukan karena hebatnya kita, itu bukan karena pandainya kita, tapi itu hanya karena kasih karunia Allah yang mendorong kita untuk kita bisa melakukan semuanya itu. Itu hanya karena Tuhan. Kalau pada saat suatu kali kita menerima kebaikan seseorang, Bapak Ibu. Pada suatu hari pernah kan? Tentu Bapak Ibu pernah menerima kebaikan dari seseorang. Dari tetangga, dari keluarga. Pasti kita pernah menerima kebaikan dari orang-orang di sekitar kita. Apa yang kita rasakan pada saat kita menerima kebaikan seseorang? Pernah kan ngalami? Pada saat kita menerima kebaikan seseorang, entah itu perhatian, entah itu kasih sayang, entah itu sepiring nasi goreng, atau entah itu sepiring Indomie, seperti itu ya. Pada saat kita menerima kebaikan seseorang, pastinya sebagai manusia yang normal, kita pengen kan membalas kebaikan orang itu lebih daripada apa yang sudah kita terima. Benar ya? Kalau normalnya kita sudah terima kebaikan seseorang, kita pasti pengen lebih lagi. Kalau dia kasih kita nasi goreng, kita pengen lagi memberikan
dia nasi goreng plus capcay umpamanya gitu ya. Lebih lagi daripada apa yang sudah kita terima. Demikian juga kasih karunia Tuhan. Pada saat kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, kita seharusnya terdorong oleh kasih karunia itu untuk bekerja lebih lagi, untuk melayani lebih lagi. Itu bukan karena kita, hanya karena kasih karunia Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Itu luar biasa ya, karena kasih karunia Tuhan ya. Terus kita lanjut, Bapak Ibu Saudara, di 2 Korintus 6 ayat 2 dikatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kalau saya bacakan di TSI dikatakan gini, karena Allah berkata, aku sudah, kalau tadi di terjemahan baru dikatakan, aku akan mendengarkan engkau dan aku akan menolong engkau ya. Kalau di terjemahan baru itu mungkin ada sedikit miss ya, aku akan mendengar engkau dan aku akan menolong engkau. Tapi kalau kita lihat di terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, karena Allah berkata, aku sudah mendengarkan permohonan kalian tepat pada waktunya. Dan aku sudah memberikan pertolongan kepada kalian pada hari keselamatan. Luar biasa ya. Bukan akan lagi, tetapi Allah sudah mendengar semua permohonan kita dan sudah memberikan pertolongan kepada kita pada hari penyelamatan itu. Kalau Bapak Ibu nanti baca di firman Allah yang hidup, di terjemahan lain, di bahasa Indonesia masa kini, atau di terjemahan bahasa Inggris, semua dikatakan sudah, semua dalam bentuk tenses yang lampau, bukan will, tapi sudah, past, semuanya past tense. Berarti sudah, jadi Allah itu sudah mendengarkan semua permohonan kita dan sudah memberikan pertolongan pada kita pada hari keselamatan. Jadi kami memberitakan kepada setiap kalian, sekarang inilah waktu yang tepat dan hari inilah hari keselamatan yang tepat bagimu. Jadi kalau tadi di ayat pertama dikatakan, jangan pernah sia-siakan, ayo responi kasih karunia Tuhan. Menjadi pertanyaan, kapan kita harus meresponi? Kalau di ayat kedua sudah dibilang, bukan besok, bukan lusa, tetapi sekarang inilah waktu yang tepat buat setiap kita merespon kasih karunia yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Tidak ada waktu lagi bagi setiap kita untuk berleha-leha. Tidak ada waktu lagi setiap kita untuk menunda. Kalau ada yang namanya hari ini, marilah kita mengucap syukur yang namanya hari ini. Karena masih ada hari ini untuk kita lewati, kita masih ada hari ini untuk kita bisa melayani, ada hari ini yang kita bisa berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita pernah menunggu yang namanya besok, karena kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu besok itu apakah kita masih ada apa enggak. Ya kan, kita tidak pernah tahu besok itu gimana, apa yang terjadi dengan besok. Nggak usah besok, sejam kemudian, 10 menit kemudian kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada kasih karunia Tuhan sudah datang dalam hidup kita, yuk sama-sama responi kasih karunia Allah sekarang waktunya. Sekarang waktunya. Kalau kapan hari saya pernah di-share oleh suami saya yang video gitu ya, ada seorang ibu-ibu lagi live gitu ya, live di Facebook kayaknya dia itu lagi masak, tiba-tiba dia live terus tiba-tiba dia meninggal seperti itu. Tiba-tiba dia live, tiba-tiba dia meninggal. Jadi kita tidak akan pernah tahu. Jadi jangan pernah menunda segala sesuatu. Oh ya, saya masih punya hari esok. Bertindaklah sebagaimana kita cuma punya sampai hari ini aja. Kita nggak tahu ya kalau besok kita masih dipercayakan 1 hari lagi, puji Tuhan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Itu adalah otoritas Tuhan seperti itu ya. Jadi kesempatan sudah Tuhan berikan, nggak bisa kita suka-suka, kita nunda-nunda. Nggak bisa kita suka-sukanya kita mau, ya hari ini mah boleh, kalau enggak ya besok aja lah Tuhan. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa mengatur waktunya Tuhan. Sehingga hargailah waktu yang ada. Jangan pernah tunda lagi. Kalau kasih karunia itu sudah datang dalam hidup kita, ayo kita responi kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat perjumpaan Paulus dengan Yesus pada saat perjalanannya di Damsyik itu mengubah kehidupannya. Apakah mengubah terus Paulus mulai melayani beberapa tahun lagi? Tentunya tidak ya Bapak Ibu Saudara ya.
Kalau Bapak Ibu nanti baca sendiri di rumah di Kisah 9 ya, di Kisah Para Rasul 9 di sana dikatakan pada saat Paulus bertemu dengan Yesus pada saat perjalanannya di Damsyik, 3 hari lamanya Paulus tidak dapat melihat ya, dan dia tidak makan dan minum. Tetapi setelah 3 hari, setelah melewati 3 hari, dan Paulus dipulihkan melalui penumpangan tangan Ananias gitu ya, dikatakan Paulus dapat melihat lagi. Nah, yang luar biasanya pada saat Paulus dapat melihat lagi, apa yang dilakukan oleh Paulus? Ia bangun dan dia dibaptis. Dan dia mulai memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu ada di Kisah 9 ayat 18 yang ntar Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Jadi begitu dia matanya melek, dia bisa melihat lagi, dia bangun, dia memberi diri dibaptis, dan dia mulai memberitakan Yesus adalah anak Allah. Saya tidak melihat Paulus menunda-nunda waktu. Paulus begitu menghargai setiap waktu yang Tuhan beri dalam hidupnya. Kayak gitu ya. Jadi kita belajar ya bahwa jangan menunda waktu lagi. Kasih karunia itu datang dalam kehidupan kita. Kita sudah terima. Pakai kasih karunia itu untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Memakai semuanya. Sehingga hidup kita bisa berarti dan maksimal. Bersama dengan Tuhan. Ya. Terus kita lanjut di ayat ketiga. Dikatakan, dalam hal apapun, 2 Korintus 6 ayat ketiga, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Jadi Paulus mengatakan bahwa dia benar-benar memperhatikan sikap hidupnya. Dia betul-betul memperhatikan cara hidupnya. Sehingga pada saat dia memberitakan kabar baik, dia menyampaikan kasih karunia Tuhan, cara hidupnya itu tidak menjadi penghalang bagi orang untuk menerima berita keselamatan itu, seperti itu. Jadi banyak orang itu bukan tidak mau menerima kasih karunia Allah, tapi banyak orang tersandung dengan cara hidup, dengan sikap dengan pembawa kabar baik itu, dengan oknumnya. Jadi saya melihat di sini bahwa Paulus benar-benar begitu berhati-hati dalam sikap hidup, dia betul-betul menjaga sikap hidupnya sehingga dia tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang akan dia layani. Dan berikutnya lagi kita lanjut Bapak Ibu di 2 Korintus 6 ayat 4 dikatakan, sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Itu yang luar biasa, sebaliknya ya. Paulus menunjukkan bahwa dia adalah pelayan Allah. Dikatakan, kalau di TSI, dalam segala keadaan itu berarti dalam segala keadaan yang mau baik, keadaan yang mau buruk, Paulus berusaha menunjukkan bahwa dia hidup dengan cara yang sepantasnya sebagai pelayan Allah. Kalau di terjemahan baru dikatakan bahwa dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Kalau di TSD dikatakan lebih jelas dalam segala keadaan. Paulus berusaha untuk hidup dengan cara yang sepantasnya, sewajarnya sebagai pelayan Allah. Bagaimana sih cara hidup sebagai seorang pelayan Allah? Itu yang kita belajar dari kehidupan Paulus ya. Sehingga hidup kita bisa berarti dan maksimal. Bagaimana sih cara hidup sebagai seorang pelayan? Jadi dalam sore ini kita belajar ya 3 hal yang membuat kita belajar dari Paulus sebagai pelayan Allah. Yuk kita teruskan lagi di 2 Korintus 6 ayat 4 berikutnya. Dikatakan, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran. Dan ayat kelima, dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Jadi hal yang pertama, kita belajar bagaimana hidup sebagai seorang pelayan Allah dari Paulus sehingga hidup kita bisa berarti dan maksimal. Kita harus hidup bagaimana dengan cara yang pantas sebagai seorang pelayan Allah. Yang pertama adalah bertahan dalam penderitaan. Enak gak enak ya, bertahan dalam penderitaan. Kalau bertahan dalam kemakmuran gampang bagi kita ya. Bertahan dalam penderitaan. Seringkali banyak pergumulan yang kita miliki, benar ya. Setiap kita mempunyai banyak pergumulan. Kita memiliki masalah yang seringkali nggak selesai-selesai. Satu masalah belum selesai, muncul masalah lain. Datang masalah lain silih berganti. Mungkin kesulitan-kesulitan yang kita alami. Mungkin masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, atau masalah ekonomi, atau masalah dengan diri kita sendiri, masalah emosional kita sendiri. Atau seringkali orang bilang, waduh, masalahmu kok banyak banget. Sepertinya sudah jatuh, tertimpa tangga, dikatakan gitu. Tapi kita belajar ya,
dari kehidupan Paulus dikatakan dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan. Dia sabar dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, berjeripaya dan berjaga-jaga dan berpuasa. Paulus tetap bertahan, meskipun keadaan di sekelilingnya sangat nggak enak ya, sangat nggak enak. Keadaan boleh berubah, keadaan boleh nggak baik buat kehidupan kita. Tetapi keadaan tidak bisa menggoyahkan iman kita. Amin. Keadaan tidak bisa menggoyahkan iman kita. Kalau kita lihat penderitaan Paulus, dia disesah, dia didera, tapi tidak ada satu kali pun kita melihat bahwa Paulus itu menggerutu, Paulus itu mengeluh. Ya, meskipun luar biasa, kita luar biasa, bukan luar biasa pelayanannya yang dilakukan Paulus, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa luar biasa juga penderitaan yang dialami Paulus, ya kan? Memang pada saat kita percaya pada Tuhan Yesus, itu bukan berarti semuanya baik, ya. Itu bukan berarti semuanya baik. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan langit yang biru seperti pujiannya yang pernah kita nyanyikan, langit yang biru. Tuhan Yesus juga tidak pernah menjanjikan matahari itu selalu bersinar cerah, asap dapur selalu mengepul dengan lancar, masalah tidak ada, seperti itu ya. Tapi Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia ada buat setiap kita. Dia ada buat setiap kita ya. Sehingga di 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab apa? Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi pada saat kita bertahan dalam penderitaan, ingatlah bahwa pencobaan yang kita alami, penderitaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan kita. Tidak melampaui kekuatan kita. Sebab apa dikatakan di 1 Korintus 10:13? Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dikatakan. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau di Mazmur dikatakan, Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Sebab Tuhan menopang kita dengan tangannya. Amin Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar bagaimana kita hidup sebagai pelayan Tuhan, sehingga hidup kita bisa berarti dan maksimal. Yang pertama, bertahan dalam penderitaan. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah menjadi cengeng, jangan pernah menjadi orang yang mengasihani hidup kita. Waduh, aku adalah orang yang paling menderita, aku adalah orang yang tidak beruntung. Kenapa ini terjadi dalam kehidupanku? Kenapa saya terlahir dalam keluarga yang kurang mampu, terlahir dalam keluarga yang broken home? Jangan pernah kita menjadi cengeng, jangan pernah kita mengasihani diri sendiri. Karena apa? Ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kehidupan kita. Bertahan dalam penderitaan. Karena setiap hidup kita, pasti kita mengalami masalah. Bahkan dalam keadaan yang kurang baik pun kita harus melepaskan hak kita. Pada saat kita percaya Yesus, banyak hal yang harus kita lepaskan. Mungkin keinginan kita, mungkin tujuan kita, mungkin kerinduan kita pribadi. Kita lepaskan. Demi apa? Demi kita mengikut Yesus, demi kita memenuhi panggilan Yesus dalam kehidupannya. Kalau saya pribadi, mungkin banyak tujuan saya, mungkin banyak kerinduan saya yang harus saya lepaskan pada saat saya mau mengikuti panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Sehingga yang ada adalah bukan agenda saya lagi, tetapi agenda Tuhan yang dalam kehidupan saya. Jadi yuk kita sama-sama belajar, bertahan dalam penderitaan, jangan cengeng, jangan mengasihani diri sendiri. Jangan pernah melihat besarnya masalah, tapi lihatlah bahwa ada Tuhan yang besar yang menyertai kehidupan kita. Kalau orang suka bilang, kalau masalah itu adalah emas dari Allah. Mau terima emas dari Allah, berarti mintalah masalah yang besar pada Tuhan. Sehingga kita beroleh emas yang banyak dari Tuhan. Ya, kayak gitu ya. Jadi percaya sama janji Tuhan. Banyak kan di Alkitab, kita lihat kehidupan Yusuf, kehidupan Ayub, bagaimana penderitaan yang mereka alami, tetapi tidak membuat mereka goyah. Karena mereka pegang janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi hal yang pertama yang kita pelajari adalah bertahan dalam penderitaan. Jangan pernah cengeng,
Jangan pernah mengasihani diri sendiri. Bertahan dalam penderitaan, dalam memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, kita teruskan di 2 Korintus 6 ayat 6a dikatakan, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati. Dikatakan, jadi hal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah melayani dengan hati yang murni. Jadi bagaimana hidup kita bisa berarti dan maksimal. Kita hidup sebagai seorang pelayan Tuhan, hidup dengan cara yang sepantasnya. Adalah yang pertama bertahan dalam penderitaan, yang kedua adalah melayani dengan hati yang murni. Apa artinya melayani dengan hati yang murni? Enggak neko-neko, tidak ada embel-embel pada saat kita melayani. Ya sudah, kita melayani sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada embel apa-apa, tidak ada maksud yang tersembunyi, tidak ada udang di balik batu. Kita melayani dengan murni. Pada saat kita melayani, tidak ada agenda pribadi kita, tidak ada kepentingan kita dalam pelayanan itu. Tidak ada kepentingan, maksudnya pengen jabatan, pengen materi, pengen nama besar. Enggak. Tapi kita belajar melayani dengan hati yang murni. Kalau tadi dikatakan melayani dengan hati yang murni, dengan sabar, dengan kemurahan hati, apa adanya. Kita melayani dengan apa yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita, ya sudah, kita melayani dengan apa adanya. Jangan kita melayani dengan apa yang tidak ada pada kita, sehingga kita nggak bisa maksimal. Apa yang ada pada kita, ya sudah, kita melayani dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kalau Tuhan memberikan kita talenta, 10 talenta, ya kita melayani dengan 10 talenta itu. Kalau Tuhan mempercayakan kita 5 talenta, ya sudah, nggak apa-apa, kita melayani dengan 5 talenta. Bahkan kalau Tuhan memberikan kita 1 talenta untuk melayani, ya sudah, kita melayani dengan 1 talenta aja. Kita nggak usah pikir-pikir yang lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan, Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar ya, kita melayani sesuai dengan hati yang sudah Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Tidak ada pengen kita terkenal, pengen terlihat hebat, pengen menonjolkan kemampuan, atau kita melayani karena terpaksa seperti itu. Ya enggak ya. Kita melayani dengan motivasi hati yang murni. Kita melayani dengan kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita. Yang kedua, kita belajar bahwa melayani dengan hati yang murni, apa adanya. Bapak Ibu Saudara ya, apa adanya. Kalau kita lihat di satu ayat dikatakan di Matius 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Dalam hati, dalam bahasa Inggris dikatakan pure heart, hati yang murni, pure heart. Hati yang murni itu membuat kita melihat Allah, melihat kuasanya, melihat jalannya, mengikuti apa yang Dia mau dalam hidup kita. Karena kita tidak punya lagi agenda kita pribadi, karena apa yang menjadi agenda kita adalah agenda Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita belajar melayani dengan hati yang murni. Dan kalau kita lihat dengan cepat di Mazmur 24 ayat 4-5 dikatakan begini. Daud berkata, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dikatakan, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi sesungguhnya Tuhan tuh menyediakan upah bagi setiap kita yang melayani dengan hati yang murni. Ada berkat, ada keadilan, ada keselamatan yang sudah Tuhan sediakan buat setiap kita. Jadi pada saat kita melayanilah dengan hati yang murni. Terus kita teruskan di ayat berikutnya di 2 Korintus 6 ayat 6b. Kita baca ya. Dalam Roh Kudus, dalam kasih yang tidak munafik. Ayat ke-7, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Ayat ke-9, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati namun kami sungguh hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, ya, dihajar namun tidak mati katanya. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, ya. Berduka cita tapi selalu bersuka cita, luar biasa. Sebagai orang yang miskin namun memperkaya banyak orang.
Ajaib ya. Sebagai orang yang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hal yang ketiga dari ayat ini yang kita bisa belajar adalah melayani dengan kuasa Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu lihat pada saat kita melihat ketika dihormati, ketika dihina, ketika diumpat, ketika dipuji, ketika dianggap penipu namun dipercayai. Ketika tidak dikenal tapi kita bisa menjadi terkenal. Ketika orang nyaris mati tetapi hidup. Sebagai orang yang dihajar tapi tidak mati. Orang yang berduka cita tapi bersuka cita. Nggak mungkin kita kalau kita melayani dengan kekuatan kita tahan, kita bisa bersikap seperti ini. Tetapi pada saat kita melayani dengan kuasa Roh Kudus, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kita bisa melayani dengan dahsyat. Meskipun kita tidak dikenal, tetapi kita menjadi orang-orang terkenal karena Roh Kudus, karena Allah yang bekerja. Meskipun kita menjadi orang yang nyaris mati, tetap dikatakan kita sungguh menjadi orang yang hidup. Meskipun kita orang yang dihajar, dikatakan, tapi kita tidak mati. Dikatakan meskipun kita sebagai orang miskin, tetapi kita adalah orang yang memperkaya banyak orang. Keren kan? Orang yang miskin, tetapi kita memperkaya banyak orang. Semuanya itu hanya karena karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi hal yang ketiga yang bisa kita belajar adalah melayani dengan kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Andalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang selalu menguatkan. Roh Kudus yang selalu menuntun. Roh Kudus yang selalu menyertai kita setiap hari. Bahkan Roh Kudus itu mengajar kita untuk kita bisa menemukan kebenaran. Roh Kudus yang memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Sehingga dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat 13, Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dan dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pada saat kita melayani dengan Roh Kudus itu memberikan kita pemahaman tentang kebenaran. Dia mengajar kita. Dia menuntun kita, dia menguatkan kita, dan untuk kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu pun karya Roh Kudus, Bapak Ibu, itu pun karya Roh Kudus, bukan karena kita yang hebat. Ya, jadi sore ini kita bisa belajar 3 hal ya, kita bisa belajar 3 hal. Jadi pada saat kasih karunia itu datang dalam hidup kita, saya percaya kita masuk dalam bilangan orang-orang yang tidak mensia-siakan kasih karunia itu. Amin. Kita masuk dalam bilangan orang yang meresponi kasih karunia Tuhan. Sehingga apa? Pada saat kita meresponi, kita tidak menunda waktu. Kita tahu bahwa sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya untuk kita meresponi. Untuk kita pergi dan memberitakan kabar baik. Tapi pada saat kita pergi, kita tahu bahwa kita itu adalah pelayan Tuhan. Kerjaan kita adalah memberitakan kabar baik. Bagaimana kita hidup sebagai seorang pelayan Tuhan? Kita hidup yang pertama bertahan dalam penderitaan. Pada saat kita melayani, keadaan tidak selalu baik. Ada kalanya kita mengorbankan air mata. Kita mengorbankan waktu kita mengorbankan perasaan kita mengorbankan isi dompet kita. Tapi dikatakan bertahan dalam penderitaan. Kita belajar dari Paulus yang bertahan dalam penderitaan. Kita hanya fokus kepada Yesus. Yesus yang menjadi sumber pengharapan kita. Bagaimana kita bisa bertahan? Fokuslah pada Yesus. Lihatlah tujuan. Lihatlah panggilan Yesus dalam kehidupan kita. Yang membuat kita bisa bertahan. Yang kedua adalah kita melayani dengan hati yang murni, gak usah neko-neko, gak usah punya banyak keinginan, gak usah punya banyak agenda, biarlah hanya tujuan Tuhan, hanya kerinduan Tuhan yang ada dalam hati kita, melayani dengan hati yang murni. Yang ketiga adalah melayani dengan kuasa Roh Kudus. Melayani dengan kuasa Roh Kudus. Kita percaya bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Aktifkan, andalkan Roh Kudus dalam kita melayani. Sehingga pada saat kita mengalami hal-hal yang gak enak, sehingga pada saat kita mengalami hal-hal yang mungkin secara daging itu sangat menyakitkan, kita tetap bisa terus maju sampai segala sesuatu sudah selesai. Sampai kita memenuhi panggilan surgawi, memenuhi panggilan Allah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan firman ini bukan cuma untuk Bapak Ibu Saudara,
tapi untuk saya juga. Bagaimana hidup saya bisa berarti dan maksimal. Saya harus belajar untuk bertahan dalam penderitaan. Dengan melihat, dengan fokus pada Yesus yang menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan saya. Saya melayani dengan hati yang murni. Agenda-agenda Tuhan, kerinduan-kerinduan Tuhan yang ada dalam kehidupan saya. Yang ketiga, kita bersama melayani dengan kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus, tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Luar biasa ya. Ya, itulah yang bisa saya bagikan Bapak Ibu Saudara. Saya rindu kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar untuk hidup sepantasnya, hidup sewajarnya sebagai seorang pelayan Tuhan yang membuat hidup kita bisa berarti dan maksimal dalam melayani. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biasa, mari kita hidup berarti dan maksimal. Ketika ada penderitaan, kita tetap berdiri teguh, bertahan dalam segala keadaan, gitu ya. Kita melayani dengan hati yang murni dan melayani dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Jangan sia-siakan semua anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa bersama. Yeni boleh pimpin kita dalam doa.